Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 23. Dia tidak menganggapku sebagai suaminya. Ada apa ini? Tanya seorang lelaki dengan suara bariton. Pak Darwis. Lirih Raya dengan mata berbinar. Ini Pak, mereka mau naik ke lantai atas. Tapi, kata Pak Farhan, kalau tamu dilarang naik ke sana. Kecuali keluarganya, sahut asisten rumah Vira. Hei, kami ini juga keluarga Vira ya. Aku ini bibinya, dan ini sepupunya. Berang Marni menunjukkan Raya. Oh, keluarganya Vira ya? Kenalkan, aku omnya Farhan, Darwis. Ujar Darwis mengulurkan tangannya. Anda bukannya atasan Alvin ya? Tanya Marni saat sudah sadar akan wajah yang tidak asing. Alvin yang mana? Soalnya aku gak bisa mengingat seluruh karyawanku. Sahut Darwis. Anak dari Pak Hendra, yang dulu menjadi salah satu orang kepercayaan Anda. Ujar Raya malu. Oh, isi. Darwis mangut paham. Dan Anda sudah pernah ke rumah kami saat acara syukuran rumah baru. Lanjut Raya menerangkan. Dan kami harap Anda bisa mengingatnya. Lanjut Raya. Maafkan aku, tapi sungguh aku tidak mengingat kalian berdua. Mungkin karena kalian bukan bagian penting di hidup saya. Kekeh Darwis. Namun, berhasil membuat Marni dan Raya saling pandang, akibat menahan merasa malu. Ya sudah, aku tinggalkan dulu. Dan ingat, sesuai pesanan Farhan, jangan naik ke lantai atas. Peringat Darwis, sebelum meninggalkan Raya dan Marni. Sombong. Cibir Marni, saat Darwis menghilang di balik tembok. Tapi, aku berencana mengincarnya, Bu. Ujar Raya. Hei, jangan bodoh, jangan berurusan dengan keluarga ini. Ibu gak mau terjadi hal yang tidak diinginkan. Larang Marni. Tapi, dia lebih kaya dari Farhan, Bu. Aku bisa menyaingi Vira dalam hal apapun. Aku bisa mengalahkan Vira, Bu. Cetus Raya. Kubur mimpimu, Raya. Karena sekarang, Ibu lihat, Alvin sudah mulai menerimamu. Dia udah jarang bicara ketus padamu. Jadi, fokuskan dirimu untuk merebut perhatian darinya. Peringat Marni. Raya memutar mata malas. Tapi, jika aku selamanya sama Bang Alvin, yang ada aku selalu berada di bawah Vira, Bu. Dia yang selalu menang di setiap akhir cerita. Terang Raya. Terserah, dan jika terjadi sesuatu pada keluarga kita, akibat ulah kamu. Ibu, gak mau menganggapmu sebagai anak lagi. Karena kamu yang tidak mendengarkan peringatan dan nasihat dari ibu. Cetus Marni jengkel. Dan Raya tetap pada rencananya. Melihat Darwis yang sedang menikmati minuman di sebuah kursi. Tanpa malu, Raya langsung mendekati Darwis. Dia bahkan menyerahkan anaknya pada Marni.
Apalagi, sejak tadi dia tidak melihat Alvin. Karena sebelumnya, Alvin udah minta izin mau menemui teman kantornya. Pak Darwis. Sapa Raya tersenyum. Boleh aku duduk di sini? Tanya Raya, melirik kursi di samping Darwis kosong. Tidak, karena kamu ibu menyusui, dan aku sengaja memilih duduk sendiri untuk menikmati rokokku. Sahut Darwis. Wah, Anda begitu peduli, berbeda dengan suamiku. Cetus Raya. Aku gak peduli dengan suamimu, yang aku pedulikan juga bukan kamu, melainkan anakmu. Terang Darwis, sambil menikmati minumannya. Kenapa masih di sini? Pergi ke tempat lain sana, masih banyak bangku kosong. Usir Darwis acuh. Marni yang melihat dari kejauhan, jika Raya mundur teratur, hanya tersenyum simpul. Dia bisa menebak jika anaknya gagal merayu Darwis. Padahal, tadi Marni sudah berencana mengembalikan anak Raya. Saat Raya berhasil duduk di samping Darwis, Marni memang sudah kapok untuk mengganggu hubungan Vira dan Farhan. Apalagi, ancaman Farhan yang sangat meyakinkan. Dia gak mau jika nanti Danu beneran kehilangan pekerjaan. Yang bisa mempengaruhi kehidupannya sehari-hari. Alvin dari jauh juga melihat kelakuan Raya hanya menatap tanpa ekspresi. Ada rasa sakit di ulu hatinya. Namun, berkali-kali Alvin mengabaikannya. Alvin langsung berpamitan pada temannya untuk menemui Raya yang sedang jengkel sendirian. Kenapa ditolak? Kekeh Alvin. Apaan sih? Kesal Raya. Asal kamu tahu ya, kamu itu bukan selera Pak Darwis. Bahkan sudah puluhan gadis lain yang lebih cantik dari kamu, sudah pernah merayu Pak Darwis. Tapi dia tidak tergoda, apalagi perempuan seperti kamu, yang jelas udah punya suami. Cibir Alvin, bukan urusanmu. Sentak Raya hendak meninggalkan Alvin, namun gagal karena lengannya ditarik oleh Alvin. Dengar, Pak Darwis atasanku, jadi jangan berbuat macam-macam yang sampai berpengaruh pada kerjaanku. Peringat Alvin tegas. Apaan sih, lepas bang. Raya merasa kesakitan karena Alvin memeganginya dengan kuat. Ingat, jika kamu macam-macam, maka kamu akan aku buat hancur. Ancam Alvin membuat Raya menelan ludah pahit. Alvin langsung meninggalkan Raya sendirian. Dia menghampiri anaknya yang berada di gendongan Marni. Kemudian dia ambil alih. Bu, mau pulang sekarang atau gimana? Tanya Alvin. Kamu apakan Raya Alvin? Tanya Marni, karena dia melihat semua adegan yang barusan terjadi. Mendidiknya agar jangan berbuat macam-macam, sehingga aku harus kehilangan pekerjaanku. Sahut Alvin, jika ibu masih ingin di sini, aku pamit pulang dulu, dan dia aku bawa. Ujar Alvin melirik anaknya. Marni hanya bisa menghela napas. Dia memang enggan untuk pulang terlebih dahulu.
karena dia masih ingin lebih lama berada di rumah yang terlihat besar dan indah ini. Apalagi, ia dikelilingi oleh orang-orang yang berada. Serasa, ia pun ikut kaya seperti mereka semua. Danu, yang menyadari jika Alvin tidak berada dimanapun langsung mencarinya. Dia takut kalau Alvin kembali berbuat ulah pada Vira. Dia takut jika Alvin kembali mengejar ataupun mengganggu Vira. Nyatanya, setelah bertanya pada Marni, dia mengatakan Alvin sudah pulang lebih dulu karena merasa terganggu oleh sikap Raya. Marni langsung menutup mulutnya karena sadar jika ia keceplosan pada suaminya. Danu, dengan muka memerah, langsung mencari di mana keberadaan Raya. Namun, Marni kembali acuh. Toh, ini di tempat keramaian, jadi gak mungkin Danu berani macam-macam. Nyatanya, dugaan Marni salah. Danu, yang melihat jelas bagaimana Raya kembali terlihat merayu Darwis. Raya menyerahkan minuman ke arah Darwis dan pura-pura menumpahkannya ke tubuh Darwis. Dan tanpa malu langsung menyentuh tubuh Darwis untuk melap air yang ditumpahkannya. Raya, lancang sekali kamu. Sentak Danu menarik tangan Raya. Maafkan kami Pak Darwis. Pinta Danu menundukkan kepalanya dengan sopan. Tidak apa, tapi lain kali. Tolong dijaga anaknya ya Pak. Karena jika saya bertindak, saya dengan mudah menghilangkannya dari dunia ini. Terang Darwis membuat Raya dan Danu bergidik ngeri. Oh ya, jika niatmu mau merayuku, lebih baik kamu lupakan saja. Karena aku tidak membutuhkan sosok wanita sepertimu. Lanjut Darwis meninggalkan ayah dan anak tersebut. Sepeninggalan Darwis, Danu langsung menarik tangan Raya agar ke tempat sepi. Kamu ini udah punya suami dan anak. Jadi, jangan bertingkah kayak gak tahu malu. Ingat, lelaki yang menjadi suamimu adalah pilihanmu. Jadi bagaimanapun sikap Alvin padamu adalah tanggung jawabmu. Karena sebelumnya ayah juga sudah memperingatimu. Ujar Danu memegangi bahu Raya. Aku udah bosan ayah, aku bosan terusan mengharapkan cinta Bang Alvin. Yang jelas dia mencintai Vira. Aku bosan, sentak Raya. Dan itu tugasmu, untuk merebut cintanya Alvin. Papar Danu meninggalkan Raya yang memendam emosi. Karena sudah merasa capek, Vira minta istirahat pada seluruh keluarganya. Dia mengeluh kram pada kakinya. Akhirnya, dengan ditemani oleh Farhan, Vira memasuki kamarnya. Farhan langsung memijat pelan kaki Vira yang terlihat sedikit bengkak. Aku gemuk kan gak bang? Tanya Vira karena sadar jika berat badannya naik dengan pesat. Kan kamu hamil sayang, ya wajar jika agak gemukan. Tapi kamu cantik loh. Puji Farhan membuat Vira memanyunkan bibirnya. Abang bohong, masak bilang aku cantik. Lihat nih, bahkan kulit mukaku lebih kusam semenjak hamil. Keluh Vira, tidak masalah, nanti jika udah lahiran, kita akan melakukan perawatan. Seru Farhan. Padahal, sekarang aja,
aku sering perawatan, tapi tetap aja kusam. Lagi Vira mengeluh, kan, kata mama dan ibu, itu efek dari kehamilanmu sayang. Apalagi, dia berjenis kelamin laki-laki. Untung aja, kamu gak malas mandi, kayak saat mama hamil untuk abang. Katanya, bawaannya selalu malas kalau mandi. Kekeh Farhan. Iya, mama pernah cerita sama aku. Lanjut Vira. Kemudian, mereka sama menukarkan kisah saat mereka kecil dulu. Di bawah, para tamu semakin banyak berdatangan. Namun, semuanya diurus oleh keluarga mereka, dan mengatakan jika Vira butuh istirahat akibat kecapean. Sedangkan Danu, dia malah mengajak pulang Marni dan Raya, karena dia gak mau jika Raya kembali membuat ulah di acara tersebut. Sebelumnya, Danu juga sudah pamitan pada Asma dan juga Miranti. Dia pulang menggunakan taksi yang sudah dipesankan sebelumnya. Sedangkan Alvin, dia membawa anak mereka untuk mengunjungi orang tuanya. Orang tua, Alvin memang tidak diundang ke acara tersebut. Mengingat Hendra, yang pernah terlibat kasus di kantor Darwis. Aku gak tahu, akhir ini, rasa benciku pada Raya seakan luntur ma. Aku malah merasa kagum saat dia merawat anak kami dengan telaten. Tapi, sayangnya, dia tidak menganggapku sebagai suaminya ma. Dia terangan ingin menggoda lelaki lain di depan mataku sendiri. Adu Alvin pada Ratih, yang kebetulan hanya seorang diri. Karena Hendra sedang ikut gotong royong sebagai penghuni kontrakan, Ratih hanya bisa mengelus pelan bahu Alvin. Tidak tahu mau berkomentar seperti apa, karena sebelumnya dia juga yang mengagungkan Vira di depan Raya. Malam harinya, Vira baru saja bisa tidur saat jam sudah melewati pukul 2 dini hari. Ya, karena kehamilannya yang semakin membesar. Setiap malam, Farhan harus memijat pinggang Vira terlebih dahulu. Setelah memastikan Vira terlelap, Farhan baru membuka laptopnya untuk memeriksa beberapa laporan yang akan dipersiapkan untuk meeting besok. Memang, semenjak Vira mengalami susah tidur, Farhan tidak pernah meninggalkan Vira lagi saat malam. Dia takut kalau nanti Vira terbangun. Jadi, dia memutuskan mengerjakan pekerjaannya di kamar, tidak lagi di ruang kerja. Paginya, setelah bersiap, Farhan dan Vira sama turun ke bawah untuk sarapan. Baru saja, Vira turun beberapa tangga. Tiba dia merasa kram di perutnya. Aduh. Vira memegangi perutnya. Kenapa? Panik Farhan. Perutku sakit. Sahut Vira. Kita ke rumah sakit? Tanya Farhan memegangi tubuh Vira. Sepertinya, udah gak apa-apa, ujar Vira, kembali menuruni tangga. Sesaat sampai di bawah, para ART langsung membawakan menu sarapan untuk tuannya. Asma juga duduk di sana, bersama anak dan mantunya. Baru saja, Vira menyuapkan beberapa potong roti ke mulutnya.
Kembali ia mengaduh sakit di perutnya. Ini tidak benar, ayo kita ke rumah sakit. Paksa Farhan langsung berdiri. Asma pun setuju dengan usulan Farhan. Dia langsung naik ke atas untuk mengambil tas perlengkapan Vira dan calon bayinya. Karena berjaga, jaga jika nanti Vira melahirkan. Karena tidak ingin berdebat dengan dua orang tersayangnya. Vira pun mengikuti keinginan mereka untuk ke rumah sakit. Nyatanya, sampai di sana, Vira hanya mengalami kontraksi palsu. Itu semua akibat kecapean. Akan tetapi, dia disuruh istirahat total sampai beberapa hari ke depan. Kata istirahat membuat Vira menghela napas dalam. Pasalnya, saat dia demam, Farhan juga menyuruhnya istirahat total. Bahkan Vira hanya bisa bangun kala pergi ke toilet. Lainnya, dia hanya disuruh tiduran saja oleh Farhan. Karena untuk makanan saja, Farhan menyuruh ART untuk membawanya langsung ke kamar. Jenuh, sudah pasti, namun, mengeluh pun tiada arti. Karena Vira diharuskan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dia dianjurkan untuk menginap barang sehari di rumah sakit. Tentu, rasa bosan pun menghampiri. Apalagi, Farhan yang terpaksa meninggalkannya. Karena meeting dengan klien dari luar kota. Karena Darwis sendiri sangat susah dihubungi. Asma dan Miranti tetap setia berada di samping Vira. Akan tetapi, rasa bosan dan jenuh tak kunjung juga hilang. Maafkan Mama nak, ini semua karena Mama. Mama yang menuntutmu untuk merayakan acara ini secara meriah. Sesal Miranti, dia merasa bersalah melihat menantunya yang terbaring di ranjang rumah sakit. Bukan salah Mama kok, memang akunya aja yang gampang kecapean semenjak hamil. Kekeh Vira dan Bu Asma juga ikut membesarkan hati Miranti. Dengan mengatakan jika semua bukan salah dari Miranti. Karena kemarin aja, Vira masih sempat istirahat bersama Farhan. Karena setengah harinya lagi, mereka yang melayani semua tamu. Karena Farhan yang memilih restoran yang tidak jauh dari rumah sakit. Akhirnya, dia bisa langsung ke rumah sakit saat meetingnya selesai. Dia juga membawakan aneka buah untuk Vira. Mungkin saja, jika nanti Vira mau salah satu dari buah yang dibawanya. Melihat suaminya kembali, sontak senyum di bibir Vira langsung merekah. Apalagi, saat melihat tentengan dari suaminya. Lagi, rasa bahagia kembali membuncah. Padahal dulu Vira pernah menambahkan list saat dia dan Alvin bersama. Vira mengatakan jika sesekali, Alvin harus membawakannya makanan apa saja saat dia pulang kerja. Nyatanya, Farhanlah yang mewujudkan semuanya, walaupun tidak pernah diungkapkannya. Bagaimana, masih sakit? Tanya Farhan mencium pucuk kepala Vira. Tidak, tolong minta dokter agar mengizinkan aku pulang. Rengek Vira. Besok sayang, karena dokter harus memantau keadaanmu dulu. Mereka harus memastikan apakah kamu kembali merasa sakit di perut atau enggak. Jelas Farhan kembali menciumi pipi istrinya. Miranti dan Asma hanya saling melirik.
Pasalnya, Farhan dan Vira sama lupa jikalau masih ada mereka di ruang yang sama. Miranti langsung berdehem kala bibir Farhan hendak menyentuh bibir Vira. Sontak, keduanya terkejut, dan Vira langsung menarik selimut guna menutupi seluruh wajahnya. "Kami masih di sini, Nak," kekeh Miranti, sedangkan Asma hanya menggelengkan kepalanya. "Sejak kapan?" tanya Farhan menggaruk kepalanya. "Kami pamit, keluar dulu," ujar Asma, dan membuat Miranti tidak lagi melanjutkan ucapannya. Asma langsung menarik tangan Miranti, agar sepasang suami istri itu bisa terus bersama. Mungkin saja, banyak cerita yang ingin mereka ceritakan. Mereka sudah keluar, sayang, ucap Farhan, dan Vira membuka selimutnya dengan pelan-pelan. Masih tersisa wajah merah akibat malu di sana. "Abang sih." Vira memukul lengan Farhan. Sontak, Farhan tertawa, karena sebenarnya ia lupa, padahal saat memasuki ruangan tadi, dia sempat melirik dua wanita paruh baya sedang mengobrol sambil duduk manis di sofa. Di tempat lain, Raya panik bukan main, kala bayinya mengalami kejang-kejang akibat demam yang begitu tinggi. Alvin, yang diberitahu oleh Raya, langsung pulang dengan kecepatan tinggi. Bahkan dia tidak sempat minta izin pada atasannya. Dia hanya menyuruh temannya yang menyampaikan pesannya. Sampai di sana, terlihat Raya berderai air mata. Dan anak mereka juga masih dalam keadaan belum sadar. Sontak Alvin merebut anaknya untuk ditidurkan di atas badannya. Dan dia langsung mengajak Raya untuk membawa bayi mereka ke rumah sakit. Awalnya Raya hendak membawa anaknya dengan sepeda motor. Namun, ucapan salah satu tetangganya membuat dia mengurungkan niatnya. Makanya mereka harus menunggu Alvin datang menjemput. Bersambung.